Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizal Maulana dan teman saya. Hazrat Muhammad Amar Faqih. Nah, kita di sini mau ngapain, Zrat? Jadi kita di sini ini mau membuat video ya teman-teman untuk tugas UAS mata kuliah etika profesi. Nah, materi yang akan kita angkat dalam video ini itu etika kode etik polisi dan Dewan Kehormatan Polisi. Tetapi kali ini nih kita mau bahas kasus yang menarik teman-teman. Apa itu? Yaitu kasus pemecatan mantan perwira polisi, yaitu Ibda Rudi Soik. Polisi yang ngungkap mafia BBM di Kupang ya, di NTT. Nah, kasus ini tuh menarik banget karena melibatkan polisi melawan sistem, tapi malah berujung dipecat gitu loh. Nah, di bagian pertama ini kita akan fokus ke kronologinya terlebih dahulu. Bagaimana awalnya sampai akhirnya Ibda Rudi tadi itu dipecat. Oke. Kronologinya tuh gimana, Zret? Jadi semuanya itu bermula sekitar tanggal 15 Juni 2024 yang lalu ya teman-teman. Waktu itu Ibda Rudi Soik ini yang menjabat sebagai KBO Satreskrim Polresta Kupang Kota memimpin operasi pengungkapan penyalahgunaan BBM yang disubsidi. Nah, dalam operasi ini itu mereka menangkap seorang bernama Ahmad Ansor yang diduga beli solar subsidi pakai identitas palsu, yaitu identitas nelayan ya. Bayangin, barcode palsu. Dan parahnya lagi, Ahmad Ansor tadi sempat nyogok petugas kepolisian dengan uang senilai 4 juta rupiah, tetapi ditolak mentah-mentah sama Bapak Ibda Rudi tadi dan timnya. Bener, dari situ investigasi berkembang ke penampungan BBM ilegal milik Al-Ghazali Munandar yang katanya udah storin uang senilai 15 juta rupiah ke oknum penyidik Polda. Nah, Ibda Rudi langsung ambil tindakan, minta pasang polis lain di 2 lokasi yang diduga itu tempat penimbunan. Tapi ternyata justru tindakan itu jadi bumerang karena belakangan pemasangan polis lain itu dipermasalahkan. Katanya Pak Ibda Rudi melanggar prosedur dan malah bikin resah beberapa pihak di internal. Juni 2024, Rudi dan 3 anggotanya terjaring OTT di tempat hiburan malam saat jam dinas. Ini yang nanti jadi salah satu alasan pelanggaran disiplin dia. Tapi orang-orang mulai curiga, kok pas banget gitu ya momen OTT-nya setelah dia ngungkap kasus BBM. Itu bikin banyak yang mikir, ini upaya balas dendam atau penyingkiran, bukan semata-mata penegakan etik. Tapi anyway, proses hukum lanjut terus pada tanggal 28 Agustus 2024. Rudi disidang etik dan dilanjuti sanksi demosi serta penempatan khusus. Tapi nggak berhenti di situ, Rudi banding. Tapi hasil bandingnya malah bikin hukumannya makin berat. Sampai akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2024, dia dinyatakan pemberhentian tidak dengan hormat alias PTDH dari Polri. Nah, disinilah mulai muncul simpang siur antara kebenaran Ibda Rudi mengungkap kejahatan sistematik dan pelanggaran kode etik yang dituduhkan ke dia. Ini yang bakal kita bahas di bab berikutnya tentang masalah dan dilema etik. Oke, kita sudah bahas kronologi lengkapnya. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya nih. Apa sih sebenarnya yang bikin Pak Ibda Rudi sampai dijatuhi PTDH? Nah, gini bro, yang bikin rame, masalah utama yang diklaim oleh internal Polri adalah soal pelanggaran disiplin dan kode etik. Salah satunya Pak Ibda Rudi dituding meninggalkan tugas tanpa izin dan terjaring OTT di tempat hiburan malam saat jam dinas. Jadi seperti itu. Oh, padahal kan waktu itu konteksnya masih belum jelas kan ya. Pak Rudi sendiri bilang dia ke tempat hiburan malam itu buat cari informasi intelijen, dan dia nggak mabuk, nggak bawa senjata, dan tidak berkondisi yang membahayakan gitu. Tapi versi internal menyebut itu sebagai bentuk pelanggaran kedinasan dan pencemaran nama institusi. Masalah makin pelik
karena sebelumnya Rudi juga memasang polis lain ini tanpa koordinasi langsung dengan pimpinan. Jadi dia melakukan itu dengan kemauannya sendiri gitu. Dia menyampaikan Padahal kan dia cuma menjalankan penyelidikan kasus mafia BBM yang waktu itu jelas-jelas punya dampak sosial. Bahkan menurut banyak pihak, termasuk aktivis dan LSM, yang dilakukan Rudi justru bentuk keberanian. Nah, bener banget. Tapi setelah insiden liburan malam itu, dia malah langsung diproses etik. Tanggal 28 Agustus 2024, dia disidang oleh Dewan Kehormatan dan dijatuhi demosi serta penempatan khusus selama 21 hari. Tapi dia gak nerima gitu aja. Dia ajukan banding, tapi malah kena getahnya di tingkat banding. Sanksinya ditingkatkan jadi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH yang diumumkan 11 Oktober 2024. Nah, masalah makin mencuat karena proses hukumnya dianggap tidak transparan. Bahkan Rudi sempat bikin surat terbuka, tidak hanya ke Kapolri, tapi juga ke Kompolnas, sampai Komnas Hak Asasi Manusia. Dia bilang justru dia dikorbankan karena mengungkap kebusukan sistem itu. Dan itu mengundang respon publik yang sangat besar. Banyak aktivis HAM dan organisasi masyarakat sipil yang dukung Rudi. Mereka nilai ini sebagai contoh klasik whistleblower yang dihukum karena jujur. Yes, dan sampai hari ini, kasus ini jadi semacam cermin betapa dilematisnya posisi aparat yang mau jujur. Tapi sistemnya nggak siap menerima itu semua. Dan itu yang mau kita bahas lebih dalam di bab berikutnya, yaitu kode etik dan dilema moral. Oke, kita udah bahas kronologi dan proses hukumnya. Sekarang masuk ke yang paling krusial nih. Kode etik apa sih yang dilanggar Bapak Ibda Rudi Soik ini? Nah, menurut keputusan Dewan Kehormatan Polri, Bapak Rudi dinilai melanggar pasal 7 ayat 1 huruf C dan pasal 11 huruf C Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Pasal itu intinya mengatur soal perilaku anggota Polri yang dilarang merugikan kehormatan institusi, melanggar disiplin kedinasan, dan menjaga nama baik Polri di depan umum. Dan tindakan dia yang dianggap melanggar adalah berada di tempat hiburan malam saat dinas tanpa izin, serta tindak-tindakan yang dianggap melewati kewenangan saat pengungkapan kasus BBM. menyampaikan kepada Kapolresta. Padahal, kalau kita lihat dari sisi etika profesi, apa yang dilakukan Rudi justru bentuk keberanian moral. Dia melawan praktik mafia BBM, menolak suap, dan menunjukkan integritas yang tinggi. Tapi sayangnya, etik formal dan keberanian moral itu sering bertabrakan. Nah, itulah dilema etika di institusi besar. Kadang kita seorang bertindak benar secara moral, tapi nggak sesuai prosedur formal. Dia justru dianggap pengacau dalam sistem. Bahkan, ini bisa dibilang paradoks institusi hukum di Indonesia. Di satu sisi, Polri ingin transparansi dan pengungkapan kasus besar, tapi ketika ada anggota yang terlalu berani, malah dicap bermasalah. Bener banget. Banyak pengawat bilang Rudi itu korban dari sistem yang belum siap menerima transparansi dan keberanian. Dan sanksi PTDH ke dia bikin publik bertanya, apa masih layak seorang yang jujur tapi melanggar sedikit prosedur langsung dipecat? Dan ini jadi refleksi penting buat kita, apalagi di konteks etika profesi. Kadang untuk menegakkan kebenaran, kita harus ambil risiko, termasuk dimusuhi oleh sistem itu sendiri. Tapi siapa yang lindungi orang-orang seperti Rudi nantinya? Pertanyaan berat, bro. Dan kayaknya ini nggak cukup kita bahas di sini saja. Tapi yang jelas, kasus Ibda Rudi ini bukan cuma soal pelanggaran disiplin, tapi soal konflik antar kebenaran dan kepatuhan. Oke teman-teman, setelah kita bahas semua mulai dari kronologi, proses hukum, sampai kode etik, dan dilema moral, sekarang kita masuk ke penutup. Bagaimana sih ending kasus ini? Gimana, Zara? Nah, setelah keputusan PTDH keluar tanggal 11 Oktober 2024 lalu, Ibda Rudi ini resmi diberhentikan dari institusi Polri. Tapi yang bikin kagum itu, dia nggak berhenti begitu saja, teman-teman. Dia masih aktif bersuara lewat media sosial, bahkan ikut hadir di berbagai forum sebagai pembicara.
Bener banget. Dan sampai sekarang banyak masyarakat, LSM, bahkan tokoh nasional yang dukung perjuangan dia. Mereka minta kasus Rudy dijadikan momentum reformasi polisi. Tapi ya, secara institusi belum ada tanda-tanda revisi putusan. Sayang sekali teman-teman. Nah, ada lagi yang bikin miris. Orang yang melawan mafia dan menolak suap justru dihukum. Sedangkan para pelaku utama dan oknum di belakang kasus BBM itu sampai sekarang sunyi senyap, Mas Yan. Itu ngasih kita pelajaran penting bahwa dalam dunia profesional, khususnya penegakan hukum, menjadi benar belum tentu aman, dan kadang sistem justru menghukum yang jujur karena dianggap mengganggu kestabilan kerja. Tapi Ibda Rudy Soik juga ngasih contoh yang kuat, yang mana integritas itu nggak bisa dibeli dan nggak harus ditunggu perintahnya. Kalau kebenaran harus dibela, ya kita bela meski risikonya besar, meski harus sendirian. Buat kita sebagai mahasiswa dan calon profesional, ini refleksi banget. Kita akan dihadapkan pada situasi seperti ini suatu saat. Pertanyaannya adalah, kita bakal pilih diam atau berani melawan seperti Bapak Darudi tadi. Dan semoga ya kalau nanti ada Rudy lain di masa depan, negara ini lebih siap melindungi dan menghargai mereka, bukan malah menghancurkan mereka. Keren. Itu harapan kita. Oke, itu aja video reaction atau pembahasan dari kita tentang kasus pemecatan Bapak Ibda Rudy Soik yang sangat keren tadi. Itu saja video pembahasan kita hari ini. Apakah menurut kalian Bapak Ibda Rudy layak dipecat atau justru harus diapresiasi ya sikapnya? Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Kami pamit, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.